Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Gue akan membahas tentang yang namanya fundamental analysis, teman-teman ya. Dan fundamental analysis di forex itu ya, itu terdiri dari news, teman-teman ya, news dan juga makroekonomi atau economic calendar ya. Gue akan bahasnya tentang economic calendar hari ini. Jadi sebenarnya news-news yang bersifat makro itu ada di economic calendar ini ya. Nah, kalau misalnya news-news yang lain yang berhubungan dengan fundamental itu biasanya di forex itu yang tentang political ya, geopolitical, seperti kayak misalnya kemarin kita lihat perang, teman-teman ya, perang yang ada di Israel dan juga Palestina itu juga merupakan salah satu pengaruh. Terus COVID-19 itu juga pengaruh ya, jadi musibah seperti itu juga mempengaruhi. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah tentang makroekonomi, yang mana kebijakan-kebijakan moneter di setiap negara itu dipublish, teman-teman ya, yang mana kita melihatnya dari economic calendar, teman-teman ya, atau kalender ekonomi. Seperti yang kalian lihat di layar ini, gue sudah menggunakan satu website yang mungkin tidak asing buat kalian yang biasa ngeliatin news, yaitu adalah forexfactory.com, teman-teman ya. Nah, ini kita bisa menggunakan forexfactory.com untuk melihat kalender. Sebenarnya nggak forexfactory.com aja, kalian bisa pakai apapun, teman-teman ya. Aplikasi juga ada di App Store atau di di Play Store gitu ya. Kalian bisa download economic calendar ya, kalian bisa menggunakan platform lain, investing.com segala macam. Pokoknya yang menyediakan kalender ekonomi seperti itu ya, yang tampilannya seperti ini kurang lebih yang di depan kalian. Itu ya. Jadi sebelum gua mulai, teman-teman ya, gua mau memperjelas dulu ya. Jadi sebenarnya analisa itu di dalam dunia forex itu ada dua ya, seperti yang kalian tahu. Yang pertama itu adalah analisa technical, yang mana kalau misalnya kalian sudah ngikutin dari episode 1, kalian sudah pasti tahu analisa technical seperti apa ya. Yaitu adalah analisa yang menggunakan yang namanya chart, teman-teman ya. Kita memprediksi pergerakan harga berdasarkan behavior dari harga itu sendiri yang ada di chart, teman-teman ya. Kita melihat pola-polanya seperti apa, kita melihat support resistance-nya bagaimana. Itu semua bagian dari analisa technical. Sedangkan yang mau gue jelasin hari ini tuh adalah analisa yang kedua, yaitu analisa fundamental, yang tadi sekali lagi gue bilang itu berhubungan dengan yang namanya news dan juga kebijakan moneter atau makroekonomik yang ditampilkan di kalender ekonomi. Sedikit berbeda, teman-teman, dengan saham. Kalau misalnya kalian sudah pernah belajar tentang saham ya, yang namanya analisa fundamental di saham itu kita berbicara tentang angka, teman-teman ya, berbicara tentang laporan keuangan gitu ya. Mungkin ada perbedaannya itu dari mikronya ya. Jadi kalau misalnya di saham itu mikronya juga kita bahas ya, teman-teman. Mikronya itu maksudnya adalah tentang emitennya itu sendiri, ada apa dengan emiten itu, board of directornya bagaimana ya, kemudian ada planningnya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa ya, penjualannya bagaimana. Kita akan gali habis semua di situ kalau misalnya di saham ya. Tapi kalau di forex ini sedikit berbeda, teman-teman. Kita cukup dengan menggunakan kalender ekonomi itu sudah sangat volatile, sudah sangat menggerakkan harga gitu ya. Terutama tentang beberapa berita yang memberikan efek jangka pendek yang sangat-sangat volatile ya, teman-teman ya. Yang seperti kita tahu, seperti NFP, non farm payroll, itu adalah berita-berita yang menyebabkan volatilitasnya tuh sangat tinggi dalam waktu yang jangka pendeknya gitu ya. Nah, sekarang gue akan jelasin dari awal, teman-teman, apa yang kalian harus perhatikan dalam Forex Factory ini, atau gimana sih caranya kalian untuk membaca berita dari Forex Factory ini ya. Buat kalian yang benar-benar masih pemula, masih belum tahu ya, kalau misalnya kalian melihat kok tiba-tiba harga forex kok begini ya, harga forex kok tiba-tiba bisa naik tinggi, bisa turunnya jauh banget. Ini kenapa gitu? Ada apa? Nah, mungkin kalian harus cek apakah di situ pada saat itu ada beritanya, teman-teman. Ada news yang keluar di kalender ekonomi ini. Makanya di sini akan gue jelaskan ya. Nah, sekarang pertama, teman-teman, yang kalian harus tahu dari ini adalah pada saat kalian membuka forexfactory.com, tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Dan yang kalian harus wajib kalian ganti, karena harus kalian cek adalah ini nih, teman-teman. Di kanan atas nih ada yang namanya jam ya. Di sini menunjukkan 4.31 PM, yang mana ini sudah sesuai dengan
jam yang ada di Indonesia bagian barat teman-teman, atau di Jakarta gitu ya. Ini udah gue sesuaikan. Jadi kalau misalnya kalian belum sesuaiin, kalian tinggal klik terus kalian ganti teman-teman ya ke GMT plus 7 Jakarta ya. Formatnya AM PM atau kalian mau formatnya 24 jam terserah ya. Kalau saya biasanya AM PM aja biar gampang gitu ya. Nah setelah itu kalian save seperti ini teman-teman ya. Nah ini baru nanti kalian tinggal back aja seperti ini. Oke, ini adalah kita balik lagi ke tampilan awal. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah ini ya, kalau misalnya kalian lihat, ini tampilan sudah berubah menjadi jamnya tuh jadi 4.37 seperti itu. Jadi ini sama seperti jam yang ada di waktu Indonesia bagian barat. Gunanya apa? Supaya nanti kita, kalau misalnya kita ngelihat jam-jam ini, kita bisa sesuai dengan waktu daerah kita gitu loh. Jadi kita nggak usah ngira-ngira, nggak usah ngitung-ngitung lagi dengan jam-jam yang ada di luar negeri. Jadi kita bisa langsung sesuaikan. Oh ternyata nanti ini muncul berita jam segini, jam segini, jam segini. Itu berarti sama dengan jam kita yang kita lakukan seperti pada saat kita trading gitu loh. Jamnya menyesuaikan lokasi kita. Seperti itu ya. Itu gunanya. Jadi pertama jamnya kalian harus cek ya. Kalau udah sama, yang kedua yang kalian harus perhatikan itu adalah tanggal, teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat ya, ini komponennya. Saya jelasin per komponen aja ya. Di dalam Forex Factory ini yang kalian lihat, komponen pertama itu adalah ada namanya date atau tanggal. Ini menunjukkan hari, teman-teman ya, hari Kamis tanggal 27 Mei. Yang mana itu hari ini gitu ya. Nah, kemudian di sebelahnya kalian lihat ini ada jamnya ya. Di sini 4.37 itu adalah jam yang sekarang 4.37. Kalian tinggal cek aja seperti ini. Ini adalah jam-jamnya, jam di mana berita itu akan keluar. Itu adalah jam segini. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh ternyata nanti jam 12 tadi jam 6 sore nih ya. Ini yang sudah yang tinggal dekat, nextnya nanti jam 6 sore nanti keluar berita tentang MPC member Flake Speech gitu. Ini nama orang ya, dia akan berbicara di forum teman-teman ya, seperti itu. Nah, sebelahnya ada tulisan currency teman-teman ya. Currency ini apa? Currency ini adalah berita ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi mata uang yang mana? Ya kalau misalnya kita lihat di sini, contohnya yang jam 6 nanti si berita yang si MPC member ini ya, dia kalau misalnya berbicara itu nanti dia mempengaruhi mata uang si GBP. Jadi kalau misalnya teman-teman trading yang berhubungan dengan GBP, entah itu GBP Jepang Yen, GBP US Dollar ya, GBP Kanada, GBP CHF, apapun yang berhubungan dengan GBP, kalian mungkin bisa terpengaruh dengan berita ini, pergerakan harganya gitu ya. Nah, kemudian itu tentang currency-nya. Sebelahnya lagi teman-teman, itu ada yang namanya impact ya. Impact ini apa sih? Impact ini dibedakan warnanya itu menjadi beberapa teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita cek, ini warnanya itu ada yang warna kuning seperti ini, ada yang warna merah seperti ini, ada yang warna oranye seperti ini, dan nanti ada yang warna abu-abu seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau dari impact ini maksudnya apa? Jadi berita ini teman-teman, contohnya yang jam 6 nanti ya, berita ini pengaruhnya seberapa besar terhadap pergerakan harga GBP gitu loh maksudnya. Jadi kalau kuning itu teman-teman, kalau kuning itu impactnya low ya, impactnya rendah terhadap harga. Jadi berita ini sebenarnya mungkin bisa dibilang tidak terlalu mempengaruhi pergerakan si GBP gitu loh. Jadi impactnya tuh rendah ya. Kalau misalnya dia keluar berita ini, dia tidak terlalu berpengaruh terhadap GBP. Tapi bukan berarti sama sekali nggak ada pengaruhnya. Mungkin ada pengaruh tapi sedikit sekali teman-teman ya. Jadi seperti itu. Itu maksudnya adalah low impact. Nah kemudian yang warna oranye seperti ini teman-teman ya. Warna oranye seperti ini, itu impactnya medium teman-teman ya. Jadi pengaruhnya tuh tidak sekecil yang kuning, tetapi tidak sebesar yang warna merah nanti. Jadi di tengah-tengah gitu loh. Impactnya lumayan lah ya. Impactnya lumayan. Jadi dia warnanya oranye ya. Jadi contohnya nanti jam 7.30 atau setengah 8 malam itu akan keluar berita unemployment claims yang mempengaruhi US dollar. Berarti nanti jam setengah 7 malam ini mungkin mempengaruhinya lumayan ke US dollar gitu loh. Dan yang terakhir adalah impactnya warna merah teman-teman ya. Warna merah ini itu adalah high impact teman-teman ya. High impact itu berarti impactnya luar biasa besar. Mungkin dia akan mempengaruhi pergerakan harga secara short term, itu lumayan volatile teman-teman ya. Jadi nanti juga jam setengah 7 malam nih beritanya ada yang numpuk seperti ini US dollar nih, berarti ini adalah berita penting tentang US dollar. So kalau misalnya kalian trading yang berhubungan dengan US dollar, misalnya kayak trading Euro USD ya, GBP USD, terus USD Jepang Yen, XAU Gold gitu ya, XAU USD, kalian mungkin akan memperhatikan jam ini nih, jam 7.30 PM, karena nanti ada berita numpuk yang mana nanti ada berita yang high impact, ada yang medium impact, ada yang low impact, semuanya ngumpul. Jadi kalian harus melihat atau memperhatikan waktu ini supaya kalian tidak kaget kalau misalnya nanti jam segini tuh pergerakan harga US dollarnya tuh
volatile seperti itu ya. Nah kemudian di sebelahnya ini ada namanya keterangan, yaitu adalah isi beritanya tuh tentang apa sih ya. Jadi contohnya jam 6:30 malam nanti ada high impact tentang prelim GDP Q on Q. Jadi quarter per quarternya dilihat prelimnya GDP seperti apa gitu ya, untuk US dollar. Ini adalah isi beritanya. Nah sebelah kanannya itu ada detail teman-teman ya, ada detail seperti ini. Ini isinya kalau misalnya kalian nggak tahu nih ini berita apa sih, kalian ketika klik detail aja. Nah pada saat klik detail kalian bisa baca nih semuanya nih. Ini source-nya dari mana ya. Kemudian ini apa yang diukur gitu ya, annualized change in the value of all goods and services produced by the economy gitu ya. Jadi dia melihat valuasi semua barang dan juga service yang dihasilkan dan mempengaruhi ekonomi seperti itu. Nah ini ada efeknya. Kalau misalnya kita tahu efeknya itu gimana, actual greater than forecast is good for currency. Nanti ini saya kasih tahu nih maksudnya apa ya teman-teman. Tapi ini saya jelasin dulu intinya. Kalau misalnya kalian nggak tahu nih berita apa, kalian tinggal klik detail, dia akan keluar semua infonya. Bahkan ini ada historinya seperti apa dan ada related storiesnya. Jadi kalian tinggal klik untuk membaca, kalian masuk ke forum terus baca ceritanya tuh kalian bisa. Gitu ya. Jadi ini sangat lengkap sekali di Forex Factory, kalian tinggal lihat aja. Nah kemudian di sini ada notesnya juga, terus kemudian ada tulisan kenapa traders harus care, harus perhatiin berita ini gitu ya. Terus ini ditulisin is the broadest measure of economic activity and the primary gauge of economy's health ya. Jadi kenapa kalian harus perhatikan ini? Karena ini yang merupakan ukuran ya, tolak ukur untuk aktivitas ekonomi dan juga kesehatan dan ekonomi dari suatu negara. Jadi ini juga cukup kalian harus perhatikan gitu ya, karena GDP ini mempengaruhi kesehatan ekonomi suatu negara, terutama US dollar yaitu adalah Amerika gitu ya. Jadi kalian harus memperhatikan kayak gini. Ini nama lainnya GDP second release ya. Kemudian ada acro expand-nya GDP atau gross domestic product. Ini ada acro expand-nya itu adalah hal yang pengen di highlight itu apa gitu ya. Nah jadi itu cara membacanya kayak gitu. Kalau misalnya gampang ya kalian nggak ngerti ya ini berita apa sih, berita apa, unemployment kan apa sih, kalian tinggal klik aja detailnya seperti apa, nanti dia keluar semua. Oke, seperti itu. Itu cara untuk membaca detailnya seperti apa. Nah kemudian sebelahnya tuh ada 3 hal yang kalian harus paham, itu adalah actual, forecast, dan previous. Kenapa saya gabungin 3 ini? Karena ini adalah berhubungan ya. Jadi gini loh, semua data-data ini teman-teman, semua data-data yang ada angkanya itu akan keluar di sebelah sini ya hasilnya. Nah ini ada yang previous, ini berarti adalah data-data yang terjadi di bulan lalu teman-teman ya, di bulan lalu di tanggal yang sama-sama gitu. Jadi di bulan lalu tuh dia muncul hasilnya tuh 6,4%. Terus ini forecastnya adalah yang di analisa oleh analis-analis yang diperkirakan bahwa nanti yang actualnya hari ini dia akan muncul segini gitu ya. Jadi kalau yang previous itu adalah yang sudah terjadi datanya di data yang sama nih, prelim GDP tapi di bulan lalu gitu ya. Dan kalau forecast ini adalah ini yang menurut analis-analis itu bakal hasilnya tuh seperti ini yang bulan ini gitu loh. Nah actualnya ini akan keluar tepat jam 7.30 yang mana itu datanya tuh datanya tidak bisa diganggu gugat. Kalau sudah keluar ya berarti datanya memang segitu aslinya gitu ya. Jadi forecastnya ini tidak akan berarti lagi kalau misalnya datanya sudah keluar ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari forecastnya seperti ini, actualnya kemarin previousnya kemarin itu 6,4%, terus dia forecastnya 6,6%, berarti analis-analis ini optimis bahwa GDP ini akan naik sekitar 0,1% gitu loh maksudnya. Nah tapi belum tentu nanti pada saat hasilnya keluar itu dia akan mengikuti hasil forecastnya ini. Enggak pasti kayak gitu ya. Bisa jadi nanti hasilnya turun gitu loh. Nah makanya tadi balik lagi ke sini teman-teman ya, ini ada histori seperti ini yang dia ngasih lihat ke kita di bulan-bulan kemarin itu berapa gitu ya. Ternyata yang namanya GDP itu 1 tahun teman-teman, 1 tahun itu hanya keluar 4 kali teman-teman, di bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, bulan November, dan udah 4 itu aja ya. Dan sekarang di 2021 baru yang keluarnya tuh kuartal satunya di 25 Februari. Sekarang yang keduanya nih di tanggal 28 Mei kayak gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat di bulan Februari kemarin dia previousnya 4,0 nih ya. Dia GDP-nya 4,0. Terus di forecast-nya itu 4,2 tuh kan. Dia berarti optimis banget nih naik 0,2%. Ternyata actualnya cuman keluarnya 4,1%. Berarti kayak gini dia tidak sesuai dengan forecastnya, berarti dia turun teman-teman ya, dia merah seperti itu. Walaupun dia lebih besar dari previousnya, tapi dia lebih nggak sesuai dengan forecastnya, dia masih dihitung merah. Nah tapi kalau misalnya kondisi kayak gini teman-teman ya, kalau misalnya kalian lihat ya, dia previousnya dia 4,0 tapi forecastnya 4,2, dia keluarnya 4,1. Berarti ini harusnya tidak jelek-jelek banget. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dari previousnya dia masih naik 0,1%, tapi dari forecastnya aja dia tidak memenuhi target kayak gitu ya. Nah kalau misalnya seperti ini artinya apa? Nah kita lihat di usual effect-nya teman-teman ya. Kalau misalnya seperti apa? Kalau actual greater than forecast itu good for currency. Berarti kalau misalnya kasus kayak gini,
actual greater nggak dari forecast? Ternyata kan enggak ya, actualnya tuh lower dari forecast. Berarti ini hasilnya sebenarnya bad buat currency. Jadi kalau misalnya kalian lihat nanti tanggal pada saat jam setengah 8 nanti misalnya forecastnya ini 6,5, dia keluarnya itu 6,4 atau 6,3 gitu, itu kan hasilnya kan forecastnya kan kurang, teman-temannya kurang bagus gitu ya. Nah itu berarti kalian bisa bilang bahwa itu akan berdampak buruk bagi US dollar. Jadi kalau misalnya kalian lihat nanti jam 7.30 US dollarnya melemah, ya itu mungkin hasil prelim GDP-nya ini kurang baik. Tetapi nanti kalau misalnya actualnya itu lebih besar dari forecastnya, itu bisa kalian katakan bahwa ternyata US dollar ini menguat gitu, mata uangnya kuat, ekonominya bagus. Berarti nanti kalau misalnya kalian lihat US dollar itu menguat, mungkin prelim GDP-nya ini hasilnya bagus, teman-teman. Gitu ya. Itu untuk apa yang kalian harus ketahui dari actual forecast previous. Semoga ini bisa menjelaskan ya. Nah, sebelahnya lagi itu ada graph, teman-teman. Graph itu adalah kalian bisa ngintip dia punya grafiknya seperti apa sih, bisa menurut data historisnya. Nah, kalian bisa perhatikan seperti ini ya. Yang warna orange ini ya, ini warna orange ini forecastnya ya, yang warna orange ini, yang warna biru tuh actualnya. Jadi kalian bisa lihat nih perbandingannya seperti apa selama dari tahun 2000, bahkan dari tahun 2000 teman-teman, 2000 sampai ke 2021 kalian bisa bandingkan seperti ini. Nah ini kalau misalnya kita perhatikan, ternyata di Agustus 2020 dan November 2020 ini sangat jomplang sekali ya. Berarti ini ada sesuatu yang aneh, teman-teman ya. Ada sesuatu yang aneh karena apa? Karena selama 10-20 tahun ke belakang dia range-nya tuh segini-segini aja. Tapi ternyata kenapa di 2020 tuh begini? Ya ini mungkin karena Covid dan lain-lain ya. Ini kalian bisa analisa sendiri gitu. Jadi yang jelas grafik ini nunjukin perbandingan antara forecast dan actualnya itu seberapa jauh sih. Ternyata deviasinya tidak terlalu jauh ya kalau misalnya kita lihat ya. Seperti itu teman-teman, itu untuk grafiknya. Nah kemudian teman-teman ya, di bawahnya ini kalian juga bisa lihat tentang forum-forum, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian trading di pair-pair apa, kalian bisa cari ini, bisa ikut ke forumnya ya. Jadi ada GBP USD gitu ya, dan banyak lagi gitu ya. Dan di sini ada latest stories ini biasanya news atau berita-berita ya. Jadi kalian juga bisa baca nih berita-berita yang berhubungan dengan satu pair gitu ya. Kayak misalnya di NZD Powers Ahead, Canadian Bulls lighten their load gitu ya. Ini mungkin berhubungan dengan NZD dan juga Kanada gitu loh. Jerman itu mungkin berhubungan dengan euro ya. Pokoknya kalian bisa baca-baca berita di sini gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian gue mau ngasih tau lagi berita-berita yang efeknya itu besar ya, yang kalian harus perhatikan. Yang pertama teman-teman ya, ini ya prelim GDP ini. GDP ini berpengaruh cukup besar terhadap US dollar. Jadi di sini gue bakal kasih tahu kalian berita-berita yang menurut gue tuh impactnya tuh gede banget ya untuk US dollar ya. Sekali lagi hanya untuk US dollar. Untuk di GDP euro gue nggak terlalu perhatikan karena apa? Karena gue ngeliat major pairnya aja yaitu US dollar ya. Jadi gue kasih tahu ke kalian di sini kira-kira berita-berita apa sih yang berpengaruh besar. Yang pertama nih GDP ini ya. Kemudian yang kedua itu ada FOMC teman-teman ya. Kalau ada FOMC itu berita tentang FOMC, yaitu yang nggak ada indikatornya, yaitu hanya speech teman-teman ya biasanya. Itu juga efeknya gede banget ya. Kemudian ada yang namanya NFP, non-farm payroll teman-teman. Non-farm payroll itu juga efeknya gede banget. Terus kemudian ada yang namanya unemployment rate ya. Unemployment rate itu juga mempengaruhi secara skalanya masif teman-teman ya. Jadi sebenarnya berita-berita itu banyak, kalian bisa cek aja. Kalau misalnya kalian lihat di sini ya, saya cek dari tanggal 1 sampai tanggal 26 di sini ya misalnya. Di sini saya bisa kasih lihat ke kalian ya. Kalau saya geser-geser terus ke kanan, hari Sabtu, Minggu, ini kalian bisa geser-geser teman-teman ya. Jadi di bulan-bulan ini kalian bisa geser-geser terus ya, bisa kalian cari bebas. Pokoknya kalian bisa cari datanya tuh udah tersedia. Kalian tinggal cocokin aja tanggalnya sesuai dengan sesuatu yang kalian mau tradingin gitu ya. Nah biasanya kalau yang NFP itu adalah hari Jumat teman-teman ya, di Jumat pertama nih ya, Jumat pertama. Nah ini kalian lihat nih ya, US dollar ini adalah berita-berita yang sangat berpengaruh. Yang pertama non-farm employment change, ini maksudnya NFP yang saya bilang ya, non-farm payroll itu yang ini ya. Itu terjadiannya setiap hari Jumat pertama setiap ganti bulan ya. Jadi kalau ini adalah 4 Juni jatuhnya hari Jumatnya, dia akan keluar beritanya gitu loh. Nah ini juga average hourly earningsnya juga ini penting ya. Kemudian ada unemployment rate, ini penting. 3 berita ini penting, ditambah dengan tadi GDP, ditambah dengan FOMC, itu juga penting teman-teman ya. Intinya kalau misalnya kalian mau memperhatikan berita ini penting apa enggak, lihat dari ini aja ya. Tapi kalau misalnya yang warna merah menurut saya yang paling penting di dalam US dollar itu adalah NFP ini, unemployment rate, dan juga FOMC. Itu 3 yang benar-benar penting banget.
Kalau misalnya kalian itu nggak mau pusing ya kalian tinggal cek aja setiap ya berita yang warna merah gitu ya. Ini kalau contohnya nih employment change-nya atau employment rate-nya untuk Kanada ini juga penting sekali kan. Dia merah juga itu berarti tandanya penting ya. Kalau misalnya kalian sih perhatiannya itu aja sih warnanya aja seperti apa gitu ya. Nah kemudian kalau yang kuning-kuning kayak gini ya, yang warnanya kuning seperti ini saya tidak terlalu perhatikan karena itu efeknya juga rendah sekali. Nah kalau kayak gini BOC rate seperti ini Kanada juga penting ya. Ini BOC itu kayak the Fed-nya ya, Bank of Canada-nya teman-teman ya. Ini makanya menjadi penting seperti itu ya. Kemudian untuk euro juga mempunyai berita-berita yang merah seperti ini juga kalian harus perhatikan. Nah untuk US dollar juga nih core CPI ini juga penting ya. CPI ini juga oke kalian lihat untuk berita. Pokoknya yang berwarna merah ini kalian harus wajib perhatikan teman-teman ya. Nah pertanyaan berikutnya pasti akan muncul. Oke bang, saya sudah tahu sekarang impactnya warna merah. Nah bagaimana saya bisa tahu kalau misalnya dia keluar impact warna merah itu terus harganya benar posisinya gitu loh. Nah sekarang saya mau ngasih tahu satu hal, gimana caranya saya untuk entry di di salah satu caranya ya. Maksudnya di berita ini saya memperlakukannya seperti apa gitu ya. Saya mau ngasih tahu ke kalian. Saya di sini ambil contoh yang ekstrim aja, yaitu adalah pada saat dia minggu pertama tanggal 7 Mei teman-teman ya, tanggal 7 Mei yaitu adalah pada saat yang jam 7.30 yang dia keluar yang saya bilang tadi pentingnya NFP gitu ya. Non farm employment change atau dulu namanya non farm payroll sekarang udah diganti, dan unemployment rate-nya juga gitu ya. Nah ini saya kasih tunjukin gimana caranya saya mentradingkan berita ini gitu ya. Itu kan yang penting ya, gimana saya cara tradingin beritanya. Jadi cara saya teman-teman, mungkin kalian banyak ya di luaran sana dengar cara-caranya ada yang menggunakan buy stop gitu ya, atau sell stop dijagain ya segala macam. Enggak ya, jangan pernah mencoba menebak-nebak beritanya keluar apa. Itu adalah kuncinya. Oke? Jangan pernah menebak-nebak beritanya akan keluar apa. Udah. Itu adalah kunci pertamanya teman-teman. Jadi kalian tidak bisa menebak-nebak berita itu akan keluar apa. Apakah lebih gede dari forecastnya atau lebih kecil. Itu namanya gambling teman-teman, namanya judi. Oke? Yang bisa kalian lakukan adalah kalian harus cari daerahnya teman-teman ya, daerahnya sebagaimana. Jadi contohnya teman-teman ya, di sini saya ganti ke M30 dulu biar kelihatan ya. Nah seperti ini M30. Nah ini ya, ini kan jam NFP itu kan jam 19.30. Nah ini candlenya teman-teman ya, ini candle NFP-nya nih ya. Kalau saya bisa tandain ini kan candle NFP-nya seperti ini, yang besar ini ya. Ini efeknya kalian lihat ya, wah besar sekali naiknya ya dari bandingkan sebelah-sebelahnya. Ini efeknya volatile sekali, NFP-nya pergerakannya luar biasa besar. Ini jam 19.30 tanggal 7 Mei. Yang mana kalau kita tahu 19.30 tanggal 7 Mei itu adalah beritanya nih keluar nih NFP seperti ini gitu loh. Nah, terus gimana caranya? Apakah saya bisa tahu gimana nih begitu jam 19.30 dia akan naik seperti ini? Kalian tidak akan pernah tahu. So caranya adalah kalian tinggal lihat area SND yang paling dekat teman-teman ya. Jadi kalian lihat ke sebelah kirinya. Karena ini sebelah kirinya kosong ya, kosong banget teman-teman ya. Kalian tinggal gedein ke time frame yang 4 jam gitu ya. Nah, terus kalian lihat. Nah, ini kan sebelah ininya di sini ya. Targetnya kan ke atas. Kalau misalnya kita lihat target ke atas, karena sebelahnya ini kosong teman-teman, kalau misalnya kalian perhatiin kosong. Yang terdekat itu yang mana? Yang terdekat itu sebelum NFP itu adalah yang sebelah sini. Nah, ini adalah area yang bisa kalian lihat gitu ya. Nah, makanya di sini saya tandain. Yang pertama itu adalah kalian harus tandain nih di sebelah sini tuh ada apa? Oh ternyata di sebelah sini kalau kalian perhatikan ini ada structure teman-teman ya, ada structure yang mana itu bisa bertindak sebagai resistance teman-teman ya, sebagai resistance. Kalau misalnya harga itu jalan ke atas dia akan berhenti di situ. Jadi kalian tandain dulu nih ya, yang garis 2 ini kalian tandain dulu seperti ini. Di sini kalau saya bisa tebelin ya, nah ini saya tebelin seperti ini kalian tandain ini adalah area structure-nya dia atau key level-nya dia gitu ya. Jadi kalian tandain dulu seperti ini, dan kalian lihat di dekat-dekat key level ini ada yang namanya SND nggak atau area supply nggak. Kalian bisa lihat tahunya dari mana, dari area-area yang memiliki base kecil seperti ini. Ini kan base kecil, ini memiliki base kecil ya. Base itu adalah area konsolidasi yang sideways kayak gini. Nah kalau misalnya kita sudah tahu, kita tinggal areain kayak gini teman-teman. Kita bikin area seperti ini. Nah dapatlah hasil di sini ya. Nah next strateginya gimana? Strateginya ya kalau misalnya saya balik lagi ke M30 teman-teman ya. Nah strateginya adalah kalau misalnya dia naik dan dia kena area ini, saya siap-siap untuk nge-sell teman-teman. Saya akan counter trend, saya akan nge-sell gitu ya.
Untuk apa? Untuk mendapatkan volatility-nya aja gitu loh. Saya hanya nge-sell untuk mendapatkan volatility-nya aja. Nah, itu kan kalau ke atas Bang, kalau ke bawah gimana? Sama aja ya. Kalau ke bawah kita cari area yang paling dekat di mana? Oh, ternyata di bawah ini juga ada area structure nih di sebelah sini. Jadi ini saya tandain ya. Saya tandain seperti ini saya ganti yang tebal. Nah, yang saya tebal ini area structure. Kenapa? Karena di sini ya, nah, sebelah sini lebih tepatnya. Ini dia kena, ya teman-teman, di sini juga kena, di sini dia juga kena, ya. Dia nahan. Makanya saya bilang di sini adalah area structure yang mana kita bisa jadikan area jebakan juga gitu ya. Saya kan bikin jebakan di atas. Saya juga akan bikin jebakan di bawah. Yang mana? Ini ya, ini ada area konsolidasi juga. Jadi saya bikin jebakan di sini, teman-teman ya. Jadi misalnya in case pada saat berita keluar ternyata dia berita keluarnya itu bagus untuk US dollar. Ini kan kebetulan ini jelek ya untuk US dollar, jadi XAU-nya naik. Misalnya beritanya US dollar bagus jadi harga turun. Nah, ketika dia jatuh ke sini, saya akan nge-buy di sini, teman-teman. Saya tidak akan bergambling kalau nebak-nebak harganya itu akan ke atas atau akan ke bawah. Tapi saya akan jagain seperti ini gitu loh. Saya akan jagain ketika dia naik ke level trap saya atau ke level jebakan saya akan entry di daerah sini gitu loh. Nah, ini kalian lihat ya, walaupun pada saat kayak saya tahu nih, ini begitu dia naik saya mau nge-sell karena saya tahu di H4-nya teman-teman ya, di H4-nya saya ini kalau saya nge-sell saya ini pada saat itu ya, ini pada saat ini kejadian, saya ini counter trend. Kenapa? Ini kan trennya lagi bullish teman-teman, saya counter trend. Jadi saya bisa nge-set target saya kira-kira seberapa gitu loh. Nah, makanya begitu saya nge-sell di atas sini teman-teman ya, saya harus sudah tahu saya mau exitnya di mana. Karena saya tahu ini counter trend, berarti begitu dia naik ke atas teman-teman, target saya tuh hanya di bawah sini teman-teman, di bawah sini. Karena volatilitasnya itu adalah dia pada saat NFP itu gede banget. Jadi saya yakin dia akan sampai ke area demand berikutnya gitu ya. Nah, di sini dia kena, dia turun, dia naik lagi, turun, nggak apa-apa teman-teman, selama dia nggak bisa violate dia punya area supply ini ya nggak apa-apa. Nah, akhirnya pada saat itu dia turun dan dia kena ya. Dan ini kalau misalnya kita ukur jaraknya teman-teman ya, dari entry kita misalnya let's say kita nggak dapat paling pucuk ya, kita dapatnya di sini misalnya 1838, turun sampai di daerah sini 1820, itu sudah 100 kurang lebih 180 pips teman-teman ya. Dan itu sangat cukup sekali untuk kalian yang cuma beberapa jam aja gitu ya tradingnya, itu sangat cukup sekali. Nah, kalau misalnya dia turun teman-teman, itu saya akan jor-joran. Kenapa? Karena itu searah dengan trennya gitu ya, searah dengan trennya. Jadi dia pada saat turun sini saya mungkin akan jor-joran dan saya akan TP-nya itu agak jauh. Kenapa? Karena saya tahu saya trading searah dengan tren. Tapi karena kalau saya nge-sell ini saya berlawanan dengan tren ya, saya tidak akan lama-lama tradingnya ya. Jadi kuncinya itu kita harus bisa membaca tren juga, trennya kita harus tahu seperti apa, baru kita bisa menentukan posisi kita mau gimana exit strateginya kayak gitu. Oke? Nah, jadi itulah cara saya untuk membaca berita teman-teman. Semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang saya sharing hari ini. Jangan lupa intinya kalau misalnya kalian mau melihat analisa secara fundamental di forex, kalian harus perhatikan yang namanya kalender ekonomi seperti ini. Kalau saya pribadi, karena saya benar-benar orangnya teknikal teman-teman ya, kadangkala kalau misalnya saya itu terpaksa sekali, saya baru menggunakan news ya. Tapi kalau saya nggak terpaksa, saya tidak akan menggunakan news teman-teman. Saya hanya menggunakan news justru untuk apa? Untuk saya tahu kapan waktunya saya nggak akan trading gitu ya. Saya menghindari news justru tradingnya. Kenapa? Karena saya tahu kalau news ini tuh bisa mempengaruhi yang namanya analisa teknikal ya. Jadi bisa terjadinya anomali gitu segala macam, itu biasanya terjadi di news-news yang impactnya besar. So, saya biasanya menghindari news-news yang impactnya besar, yang besar seperti ini saya nggak tradingin. Tapi itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya kalian suka trading dengan menggunakan news, ya silahkan teman-teman. Caranya saya sudah kasih tahu di sini. Kalian tinggal pelajari dan kalian tinggal praktekkan sendiri, gitu ya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera.